أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل في السر والعلن. معاشر المسلمين، إخواني في الدين، أعزني الله وإياكم، rahimani rahimakumullah. Jamaah Masjid Imam Asy-Syafi'i rahimahullah yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah. Pada malam hari ini, tentunya dengan izin serta takdir dari Allah Subhanahu wa taala, kita dipertemukan, dikumpulkan di salah satu taman syurga Allah taala yang ada di atas muka bumi, majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah taala nanti kumpulkan kita di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa melimpahkan kepada kita semua hidayah dan taufiknya, ilmu yang bermanfaat, serta kita selalu berada di jalan Shiratal Mustaqim. Alhamdulillah wa syukurillah. Sudah bertahun-tahun mungkin berharap ingin bisa sampai ke Masjid Al-Imam Asy-Syafi'i. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kami akhirnya dengan jamaah Masjid Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Kami juga di Condet kebetulan mengelola dan sekaligus membina Musalla Imam Asy-Syafi'i. Musalla Imam Asy-Syafi'i, alhamdulillah. Walaupun mungkin tidak sebesar ini, tapi kami punya markas, alhamdulillah, 4 tingkat. Markas Al-Quranul Karim Al-Imam Asy-Syafi'i. Musallahnya kecil, tapi alhamdulillah subuh tidak pernah kurang dari 250 orang setiap sholat subuh. Alhamdulillah, ada 11 sampai 10 shaf. Setiap shaf ada 23 sampai 24 orang. Alhamdulillah, karena satu-satunya musalla yang katanya orang Condet kalau sholatnya madep ke patok katanya, karena sholatnya kita pakai sutroh gitu. Alhamdulillah bisa eksis, bisa tetap aman sampai hari ini. Alhamdulillah, bahkan terus berkembang. Alhamdulillah. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum, rahimani rahimakumullah. Kita masih berada di bulan Muharram, walaupun mungkin di sepertiga terakhir di bulan Muharram. Hari ini kita masuk malam 24 di bulan Muharram. Pastinya bulan Muharram bukan bulan yang baru bagi kita. Setiap tahun bulan Muharram datang menghampiri kita. Tetapi
sedikit mungkin di antara kita yang sadar, atau mungkin bisa juga dengan bahasa mudeng kali ya. Ternyata di bulan Muharram ada sebuah prinsip yang mendasar yang harus benar-benar kita hati-hati dan waspada. Karena di bulan Muharram berkaitan dengan dua prinsip yang sangat fundamental yang ada di dalam agama. Karena ini juga menjadi salah satu sunnatullah, kebijaksanaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam, juga sekaligus sebagai bentuk guidance agar kita di dalam menjalankan 1 tahun penuh dari bulan Muharram sampai nanti berakhir di bulan Dzulhijjah, dipertemukan kembali dengan bulan Muharram yang akan datang, insya Allah kita benar-benar berjalan di atas dua prinsip ini. Karena bulan Muharram dengan konteks yang ada di dalamnya, bagaimana dicemari, dinodain agar keluar dari dua prinsip yang fundamental yang ada di dalam agama. Karena bulan Muharram di negeri kita Indonesia dengan heterogennya, dengan segala aspeknya, dengan segala asal usulnya, dan juga tantangan serta rintangannya, bulan Muharram memiliki penamaannya saja sangat banyak dan beragam. Apalagi fenomena yang terjadi, yang ada di dalamnya sangat luar biasa bermacam-macam. Salah satunya, bulan Muharram dinamakan bulan panas. Pernah dengar? Iya kan? Bulan Muharram di sebagian daerah, atau mungkin bahkan di Jawa Tengah, seperti mungkin beberapa daerah yang lainnya, bulan Muharram dinamakan bulan panas, bulan sial. Di sisi lain, bulan Muharram juga menjadi bulan yang dinamakan dengan bulan sakral, bulan keramat, bulan keramat. Ini juga mungkin kembali ke beberapa daerah tertentu atau mungkin tempat tertentu. Sampai penamaan bulan Muharram dinamakan bulan Kelenek. Paham bulan Kelenek? Apa kata orang Jawa begitu? Bulan mandiin keris, bungkusin keris, ganti bungkusnya keris, senjata-senjata, barang-barang keramat, peninggalan, atau mungkin tempat-tempat ziarah, gantiin bungkusnya, patoknya kuburan. Subhanallah, adanya di bulan Muharram. Karena bulan Kelenek, mandiin delman, mandiin ini, nyuci itu, adanya di bulan Muharram. Insya Allah jamaah yang ada di sekitar Surabaya, mungkin ke timur sedikit atau agak ke barat, pasti akan bisa mengikuti fenomena ini. Di Jawa Tengah, di Jawa Barat ada, di beberapa daerah juga ada beberapa bentuk-bentuk ritual-ritual yang dilakukan di bulan Muharram. Mudah-mudahan yang hadir tidak ada mantan-mantan, insya Allah. Nggak ada yang mantan-mantan pernah piara keris dimandiin di bulan Muharram, mandi kembang. Adanya di bulan Muharram. Subhanallah. Karena bulan Muharram bulan yang unik sebenarnya, antik bulannya, dengan banyak penamaan-penamaan, fenomena-fenomena, ritual-ritual yang terkait dengan bulan Muharram. Bahkan
Bahkan yang kami ketahui di Jakarta, bulan Muharram juga diberi nama dengan bulan hari rayanya anak yatim. Ada juga di sini. Oh, ada juga ya? Subhanallah. Ini dari mana? Siapa yang berikan nama? Tidak ada asal usulnya. Satu-satunya bulan yang diberi nama dengan bulan hari raya, padahal bulan tersebut adalah bulan mulia, bulan yang agung. Nabi SAW memberikan nama kepada bulan Muharram, bulan apa? Hah? Bulan apa katanya Nabi? Siapa yang tahu? Angkat tangan. Ada suaranya, nggak ada wujudnya, gimana tuh? Angkat tangan. Qul la tastahi, qul Syahrullah, bulannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena bulan Muharram salah satu dari 4 bulan yang dinamakan di dalam Al-Quranul Karim, surat At-Taubah ayat 36, dengan namanya bulan-bulan haram. Inna iddatash syuhuri 'indallah 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim. Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menentukan, sudah menggariskan di dalam 1 tahun ada 12 bulan. Dari 12 bulan tersebut Allah Ta'ala sudah tentukan sejak menciptakan langit dan bumi. Dari 12 bulan ada 4 bulan yang dinamakan dengan bulan haram. Bulan haram. Apa bulan haram itu? Apa makna haram ya Azmi? Bulan haram. Apa makna haram? Siapa yang tahu maknanya haram? Angkat tangan. Maknanya tepat, benar, dapat voucher diskon umroh dari Safir Tour cabang Surabaya. Ya. Siapa yang tahu maknanya yang benar? Fadhal. Suci. Bisa. Ada yang lain? Fadhal. Bulan yang dimuliakan. Bagus. Ada yang lain? Bulan dihormati. Apa maknanya haram? Dilarang peperangan. Berarti maknanya haram. Apa maknanya al-haram? Kembali kepada makna asal kosakatanya. Al-haram. Apa makna al-haram? Al-mamnu'. Bimakna dilarang. Asalnya 4 bulan ini adalah bulan gencatan senjata. Bulan gencatan senjata. Kesepakatan antar suku orang-orang jahiliyah dulu sebelum Islam datang, yaitu mereka sepakat untuk ada bulan-bulan perdamaian. Bulan-bulan perdamaian. Karena maknanya haram adalah di sini adalah mencegah, berhenti, dilarang maknanya. Sama dengan makna yang juga ada di dalam, yaitu takbiratul ihram. Apa makna takbiratul ihram? Siapa yang tahu angkat tangan? Imam Asy-Syafi'i, kader-kadernya, muridnya Imam Asy-Syafi'i. Allah Maha Besar. Ya salam, ahlan. Masya Allah, ahlan. Ahlan wa salam, Masya Allah. Ma makna takbiratul ihram? Allahu Akbar. Ma makna takbiratul ihram? Kita udah berapa puluh tahun sholat? Ada yang 30 tahun, 40 tahun, 60 tahun. Takbiratul ihram, ma makna? Allah. Setelah takbir tidak boleh melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Jamil. Lebih komplit lagi coba. Ma makna takbiratul ihram? Jamil, sahih. Ma makna takbiratul ihram? Mendekati sekali, 50%. Bagus. Itu dia makna takbiratul ihram. Mentauhidkan Allah. Takbiratul ihram yuharrimu ma kana halalan qablahu sara haraman. Ada makna takbiratul ihram. Sebelum takbiratul ihram halal kita minum,
Halal kita berbicara. Setelah takbiratul ihram, sara haraman, menjadi haram. Boleh nggak setelah takbiratul ihram kita minum? Berbicara. Itu dia makna takbiratul ihram. Sama seperti seseorang ketika al-ihram fil umrah wal hajj. Ma makna al-ihram fil umrah wal hajj? Apa artinya? Yuharrim ma ahallallah qabla al-ihram. Mengharamkan segala sesuatu seseorang ketika dia sebelum ihram kemudian menjadi haram. Minyak wangi sebelum dia ihram halal, tapi setelah dia ihram menjadi haram hukumnya. Apa ihram di sini berarti? Apa posisinya ihram di sini berarti? Takbiratul ihram, ihram ketika umrah, ihram ketika haji. Apa dia posisinya? Sebagai apa? An-niyah. Sebagai niat. Karena di dalam sholat nggak ada usolli. Niatnya di mana? Takbiratul ihram. Di mana seseorang ketika umrah dan haji niatnya ketika dia ihram. Karena ketika dia ihram haram hukumnya. Segala sesuatu yang sebelumnya halal kemudian menjadi haram. Inilah pentingnya kita memahami setiap ibadah kita paham tentang hakikat ibadah. Bukan sekedar menjalankan. Tidak cukup dengan mendirikan, apalagi menggugurkan waktu. Beda seseorang ketika dia memahami hakikat ibadah dan dia menjalankan ibadah tersebut. Sejak takbiratul ihram, ketika seseorang sudah tepat di dalam memposisikan dirinya dan dia memahami apa makna yang dimaksud takbiratul ihram, dia akan berjalan di dalam sholat dengan penuh kenikmatan dan lancar. Beda ketika dia belum bisa memahaminya, mendalaminya, dan seterusnya. Ini pentingnya kita belajar. Nggak cukup menjalankan agama ini dengan ikut-ikutan. Tidak cukup agama cuma ngeramiin masjid. Mau berapa tingkat saja Imam Asy-Syafi'i ini tetap ramai, tapi umatnya, jamaahnya yang ada di dalam tidak memahami tentang apa itu hakikatul ibadah, hakikatul shalah, tidak akan berikan kekuatan dengan jamaah yang ada di Imam Asy-Syafi'i. Hakikat ibadah menjadi salah satu prinsip yang harus kita pelajari sebelum kita jauh menjalankannya dan juga sebelum kita yaitu melakukan ibadah tersebut. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum, rahimani rahimakumullah. Bulan haram adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah perubahan tadi pada asalnya adalah bulan gencatan senjata, bulan perdamaian yang dilarang di bulan-bulan tersebut untuk yaitu mengerahkan pasukan dan juga berperang. Itu asal makna dari makna al-haram. Kemudian ketika di agama Islam tetap diadopsi, tetap dijalankan, tapi dengan makna yang lain, yaitu bulan yang dimuliakan, bulan yang diagungkan, bulan yang memiliki nilai-nilai ibadah di dalamnya berbeda dengan 8 bulan yang lainnya. Dengan 8 bulan yang lainnya dari 4 bulan tadi yang dinamakan dengan bulan haram. Bulan-bulan Dzulhijjah termasuk bulan yang paling tidak setiap dari kita hafal. Hafal nggak bulan Dzulhijjah? Bulan ke-6 bulan apa? Pas, lama banget. Coba kalau bulan miladi ditanya, bulan ke-6 bulan apa? Cepat kan? Apa yang menjadikan kita berbeda apa di sini? Kenapa loadingnya beda? Ketika loading bulan Hijriyah lambat sekali, tapi ketika loadingnya buat bulan miladi di luar kepala. Ini salah satu kontaminasi bulan Muharram. Salah satu kontaminasi bulan Muharram yang perlu dinetralisirkan, perlu disterilkan,
perlu dikembalikan kepada bulan Muharram yang sebenarnya, yaitu adalah bulan mulia, bulan agung, yang di dalamnya ada dua prinsip yang sangat fundamental, yaitu yang kembali pertama kepada tauhidullah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Penamaan terhadap bulan Muharram tadi, bulan sial, bulan panas, bulan kelenik, dan juga bulan keramat lah, bulan sakral lah, ataupun juga hari raya dan seterusnya, pastinya adalah penamaan yang tidak ada asal usulnya, yang tidak ada dasarnya, yang dipertanyakan di dalam agama, bahkan berkaitan dengan dasar yang utama, yaitu al-aqidah. Sehingga seseorang ketika terkontaminasi oleh penamaan tadi, terbawa oleh arus bulan Muharram, dipertanyakan akidahnya, dipertanyakan tauhidnya, dipertanyakan syahadat at-tauhid yang pertama, dari syahadat yang kedua yaitu syahadat Rasul, dipertanyakan syahadatnya. Ketika seseorang tidak tepat, tidak benar di dalam mengekspresikan bulan Muharram, tidak sesuai dengan bulan Muharram yang sebenarnya, yang datang, yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga aspek yang pertama, sisi yang pertama dari bulan Muharram dengan penamaan yang tadi jelas-jelas beresiko besar, berbahaya, berdampak terhadap akidah seseorang. Ketika dia termasuk dari orang-orang yang terkontaminasi oleh penamaan bulan Muharram yang ada tadi, pastinya dipertanyakan akidahnya. Contohnya, seorang muslim meyakini bulan Muharram dengan bulan sial tadi, pastinya di sini bertentangan dengan akidah, bertentangan dengan akidah. Bab apa? Di dalam bab apa? Ali, sadari. Di dalam bab apa? Bertentangannya dengan akidah. Ketika seseorang menganggap sesuatu itu membawa sial. Bab apa namanya? Rububiyah. Gak ada wujudnya juga, suaranya doang. Ahsan, barakallahu fi. Bab at-tatayyur, menganggap makhluk, menganggap sesuatu yang terjadi ke dirinya, yang ada di sekitarnya, yang nampak, yang dilihat dan seterusnya, akan membawa kesialan, akan membawa dampak. Ini bab namanya bab tatayyur. Contohnya misalnya, keluar pagi dari rumah, baru buka pintu ketemu Mama Mahnus, sial katanya. Paham kan? Subhanallah. Na'udzubillah. Mau berangkat pagi dari rumah, siap-siap, makan, piring jatuh, wah, gak jadi berangkat. Bahaya kayaknya di hari ini. Ada nggak yang masih terbawa, terkontaminasi dengan hal-hal yang seperti ini? Ini namanya tatayyur. Bulan Muharram, mereka nggak berani untuk berbuat apapun yang bentuknya perayaan, perjalanan, ataupun apa saja yang kaitannya dengan kegiatan-kegiatan yang ada di bulan Muharram. Mereka nggak berani, karena bulan Muharram akan berdampak kesialan terhadap acara tersebut, pernikahan lah, inilah, itulah. Subhanallah. Ini salah satu bentuk, salah satu sisi yang ada di bulan Muharram yang masih banyak di masyarakat diyakini. Ketika umat Islam, seorang muslim yang menyatakan dirinya, yaitu berikrar dua kalimat syahadat, seorang muslim, mukmin, muwahhid, meyakini tentang hal tersebut, dipertanyakan akidahnya. Apalagi dengan hal yang lebih jauh lagi tadi, menganggap sesuatu benda yang dikeramatkan, yang disakralkan, bisa menjadi perlindungan, bisa menjadi benteng, bisa menjaga ini, itu, dan seterusnya, sehingga harus dijaga, dirawat, dimandikan, diganti bungkusnya. Tempat ini juga punya tempat keramat dan seterusnya. Subhanallah.
Ini termasuk salah satu daripada, yaitu sekian banyak yang ada di dalam bulan Muharram yang berkaitan dengan yang pertama dan yang utama di dalam masalah prinsip, dalam masalah agama, yaitu tentang at-tauhid. Karena pastinya tidak ada apapun, siapapun, dari manapun asal usulnya, bagaimanapun bentuknya, kecil, besar dan seterusnya, makhluk akan memberikan dampak kepada yang namanya sekitarnya ataupun kepada makhluk yang lainnya. Tidak ada. Karena ad-dar wan nafi' wallah. Ad-dar an-nafi' wallah. Di sini at-tauhid. Ketika menganggap seseorang, sesuatu, benda, dan juga kembali kepada bulan Muharram itu sendiri bisa menyebabkan dan memberikan dampak, kejelekan dan seterusnya, dipertanyakan akidah seseorang. At-tauhid, dipertanyakan tauhidnya. Termasuk hal-hal yang lain yang berkaitan dengan, yaitu prinsip yang pertama. Prinsip yang pertama yaitu at-tauhid, tauhidullah azza wa jalla. Karena pada dasarnya di bulan Muharram, ketika datang bulan Muharram, bukan sekedar yang ada di dalam feeling kita, di dalam intuisi kita, bulan Muharram ntar puasa tanggal 10. Bukan itu. Masalah kecil puasa. Tapi di sana ada hal yang prinsip, yang fundamental, yang benar-benar harus kita tingkatkan agar ketika sampai dalam bulan Muharram kita punya imun, kita punya benteng, kita punya tameng. Semakin meningkat kualitas tauhid seseorang ketika setiap kali sampai di bulan Muharram. Karena itu yang sangat fundamental dari sekedar cuma berpuasa 1 hari, 2 hari yang ada di bulan Muharram. Asyhadu an la ilaha illallah, syahadat at-tauhid, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Di sini ada hadiah besar. Siapa yang siap jawab? Angkat tangan dulu baru pertanyaannya. Beda kan? Beda. Kami setiap belajar seperti itu, nggak pernah pertanyaan duluan. Siapa yang siap angkat tangan? Ayo. Hadiahnya 2 diskon voucher, 1 dari cabang, 1 dari pusat. Ya. Siapa yang bisa jawab? Gampang pertanyaannya. Sini ada materi akidah Ustaz Ali, ada kan? Siapa yang ngajar? Ustaz Mubarak? Syarif Aswedan. Hah? Syarif Aswedan. Ustaz Syarif, Masya Allah. Khalas, tamam. Ma makna syahadatain? Siapa yang tahu maknanya? Pengakuan. Pengakuan, Masya Allah. Dapatnya rawon nanti. Zain, tamam. Saya tahu. Fadl ya akhi, la tastahi, qul. Nafi wal isbat. Naam. Nafi wal isbat. النافي والإثبات مادة التوحيد صحيح؟ جميل جميل belum dapat maknanya. Fadal. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Masya Allah, jamil. Baik. Fadal, fadal akhi. La ma'buda bihaqqin illa Allah. Jamil. Baik. Akmil. La ma'buda bihaqqin illa Allah. Baik, akmil. Hada. Ma makna syahadatain yang sering kita dengar, bahkan sering kita baca ketika dilantunkan adzan. Tidak ada Tuhan kecuali Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam utusan. Ini makna yang mungkin kita perlu coba tingkatkan. Itu sebenarnya bukan makna yang sebenarnya dari makna syahadatain. Karena dalam makna syahadatain perlu ada konsekuensi, perlu ada aplikasi, perlu ada realisasi. Karena seseorang ketika berikrar dengan 2 kalimat ini
Ada tuntutan bagi setiap muslim dan muslimah untuk merealisasikan dua ikrar tersebut. Asyhadu an la ilaha illallah, makna yang tadi disebutkan benar. La ma'budu bihaq illallah. La ma'budu bihaq illallah. Apa realisasinya? Iyyaka na'bud. Itu realisasinya. Tapi maknanya asyhadu an la ilaha illallah ay la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Apapun bentuknya ibadah, sekecil apapun ibadah namanya, tidak dibenarkan ketika ibadah itu selain kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini konsepnya dan juga prinsip sekaligus ada di dalamnya. Di dalam sebuah ibadah tidak dibenarkan dan tidak ada dinamakan ibadah siwa Allah kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mungkin dinamakan ibadah, karena al-ibadah iyyaka na'bud, hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sisi yang pertama. Dan ini juga terkait dengan bulan Muharram tadi, bahwasanya segala sesuatu yang berkaitan dengan ibadah, yang berkaitan dengan bulan Muharram, yang berkaitan dengan an-naf'u wad-dharru wal-isti'adah, ad-du'a dan seterusnya, tidak ada kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena masuk di dalam konteks al-ibadah secara umum, ismun jami'un likullin minal aqwali wal af'ali al-zahira wal batina lima yuhibbuhu Allah wa yarda. Karena ibadah dia punya makna yang sangat kompleks dan luas. Tidak hanya kembali kepada sholat, puasa, zakat, haji dan seterusnya, tapi segala aspek bentuk yang berkaitan dengan aktivitas, perbuatan, tindak tanduk setiap hamba Allah Ta'ala, yang zahir, yang tidak zahir, yang datang dari dalam batin dan juga yang dari luar, selama hal tersebut ada ridho dan cinta Allah, itulah ibadah. Di bulan Muharram banyak hal-hal yang berkaitan dengan ibadah, khususnya yang kembali kepada syahadat tauhid. Mereka keluar dari konsep, keluar dari prinsip yang utama yang ada di dalam agama, sehingga akidah mereka, tauhid mereka yang berkaitan tadi dengan ibadah, ibadatillahi wahda, dipertanyakan. Minta perlindungan, berdoa, meyakini hal-hal yang namanya makhluk yang tidak berikan dampak apapun, tapi mereka yakini diambil berkatnya, diambil manfaatnya, dan seterusnya. Subhanallah. Inilah prinsip yang pertama yang kembali, yaitu kepada at-tauhid yang ada di dalam bulan Al-Muharram. Prinsip yang kedua yang ada di dalam bulan Muharram, yang juga menjadi not buat kita semua, catatan sekaligus kita bisa tepat di dalam mengekspresikan bulan Muharram. Tidak hanya sekedar tadi kembali kepada kultur, ikut-ikutan, atau mungkin hanya sekedar mengekspresikan bulan Muharram dengan begitu saja, tidak tepat. Masuk bulan Muharram, satu dengan yang lainnya mengucapkan selamat tahun baru. Ada nggak? Ada nggak di antara kita? Nyebarin apa? Broadcast, sebar, Masya Allah, selamat tahun baru. DP-nya dirubah, selamat tahun baru Hijriah. Dari mana ini? Ajaran siapa? Umat Islam yang mana? Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melakukannya. As-sahabah radhiyallahu ta'ala anhum, generasi yang mulia, kader cetakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah melakukannya. Masuk bulan Muharram, keliling pakai obor, pakai lampion. Ada nggak di Surabaya? Hah? Ada juga, Pak? Salahnya orang Surabaya. Subhanallah. Apa maksudnya? Karena agama Islam bukan agama PHBI, mohon maaf.
Agama Islam bukan agama PHBI. Paham nggak PHBI? Apa PHBI? Bulan Muharram bikin perayaan, nanti bulan yang lain perayaan lagi, bulan lainnya perayaan lagi. Agama Islam tidak butuh dengan perayaan, tidak butuh dengan syiar-syiar yang tidak ada dasarnya di dalam agama. Karena syiar sudah jelas, sudah konkret, sudah sempurna. Syairul Islam sudah jelas, sudah dilakukan dan sudah ada dasarnya, sudah tergenerasi dari generasi yang mulia sampai hari ini kepada kita. Karena syiar Islam sudah jelas. Sholat berjamaah, sholat Jumat, Aidain, Idul Fitri, Idul Adha, Al-Udhiyah. Ada syiar-syiar yang memang ada dalam agama Islam. Tapi kalau perayaan-perayaan bukan Islam, mohon maaf, bukan dari agama Islam, itu dipertanyakan. Subhanallah. Apalagi tadi Allah pas dekat dengan di mana kami tinggal, Masya Allah, berisik. Ya Allah, subhanallah, apa gitu? Dari mana di sumbernya itu kan? Perlu dilacak, perlu disterilkan, Bagaimana mensterilkan situasi kondisi yang tidak kembali kepada tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Kalau kita ahli sunnah wal jamaah, as-sunnah bukan dibubarkan, bukan dilarang, tapi kita tonjolkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tunjukkan kepada mereka sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dengan tepat, dengan persuasif, dengan diajak, bukan dibubarin kajiannya. Nggak bakal menang kita. Kalau mereka silakan dengan cara mereka. Tapi kalau kita ahli sunnah wal jamaah, sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tunjukkan kebaikan, tunjukkan sunnah. Ketika kita semakin tidak menunjukkan sunnah, akan semakin tertutup sunnah. Sayang, kita ahli sunnah wal jamaah menunjukkan jati diri kita selaku sunnah pakai haya-haya. Benar nggak? Subhanallah. Ngaca aja coba. Mohon maaf, itu yang kecil. Yang aku ahli sunnah, mau piara jenggot aja malu. Mana? Mohon maaf, katanya ngaku ahli sunnah, cinta Nabi. Ya Allah, tuh untung tuh kaca nggak mau melinente orang. Ngaku sunnah, iya kan? Subhanallah. Pakaiannya isbal, ngaku sunnah. Tolong, jangan terburu-buru dengan pengakuan. Tunjukkan sunnah Anda. Tidak butuh sunnah itu pengakuan, tapi sunnah itu lisanul hal afsahu min lisanul maqal. Penampilan jati diri seseorang yang sudah benar-benar seutuhnya menjalankan sunnah tidak perlu diproklamirkan, tidak perlu harus ditunjukkan, karena sunnah akan membawa cahaya di mana saja Anda berada. Tidak butuh harus disiarkan. Tapi ketika kita semakin menjauhi sunnah, sunnah akan semakin gelap dan tertinggal. Kita alal haq, kita benar, kita mengikuti Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kita takut? Tapi yang tidak mengikuti Muhammad malah lebih berani, lebih unjuk gigi. Subhanallah. Apa? Dari mana sebabnya? Pastinya dipertanyakan syahadat Rasulnya. Prinsip yang kedua, di mana konsekuensi cinta kita kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena cinta bukan dengan perayaan, cinta bukan dengan pengakuan, cinta bukan dengan keturunan, cinta bukan dengan sekedar di lisan, tapi al-cinta idza kunta muhibban fa'ati' man habba. In kana hubbuka shadiqan la ata'ta. Kalau Anda benar-benar cinta dan Anda berikrarkan diri cinta kepada Muhammad, bukti cinta Anda, ikutilah sunnah-sunnahnya. Itu baru cinta. In kana hubbuka shadiqan la ata'ta.
Innal muhibba lima yuhibbu muti'. Sesungguhnya orang yang menyatakan dirinya cinta kepada yang dicintai, tidak ada yang lain, bukan cuma di lisan, bukan dengan perayaan, dia akan tunduk patuh menjalankan apa yang dibawa. Itu al-cinta al-haqiqi. Fenomena yang ada dalam bulan Muharram, banyak ahli sunnah wal jamaah yang mengaku dirinya ahli sunnah, cinta Nabi SAW. Tapi sayang, seribu sayang, di dalam aplikasi realisasinya mereka banyak mengada-ngada hal-hal yang baru yang ada dalam bulan Muharram. Bikin zikir-zikir khusus di bulan Muharram, ada sholat khusus bulan Muharram, ada amalia-amalia, ritual-ritual khusus di dalam bulan Muharram, berbagi nafkah ke keluarganya ditambahi, ada zikir khusus bulan Muharram. Ada nggak zikir khusus bulan Muharram? Pernah dengar? Hah? Apa kira-kira yang pernah dengar? Hah? Doa awal tahun dan doa akhir tahun. Ada yang lain? Coba, kayaknya pengalaman nih sebelumnya nih kayaknya. Hah? Apa itu? Rajab Sya'ban. Enggak, bulan Muharram apa gitu? Pernah ingat nggak? Dulu masih belum hijrah tuh, coba. Nah, yang masih apa? Kalau kita di jamaah di Jakarta dibilangnya yang masih grup kebuli itu Pak. Grup berkat. Nah, ada salah satu zikir yang ada di bulan Muharram, membaca ayat kursi sebanyak 3.333 kali. Bermusak tuh mulut. Subhanallah. Zikir dari mana ini? Siapa yang ngajari? Bari'an Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan sesuatu yang tidak sesuai dengan kapabilitas, kemampuan, di luar daripada takat umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ini ada di bulan Muharram. Bahkan yang lucu lagi, zikirnya boleh dicicil sebulan kredit. Bayangin. Allahu Akbar. Beda dikit sama kredit motor. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Subhanallah. Agama apa ini? Ajaran dari mana? Subhanallah. Sehingga kita harus waspada. Sudah ada kayaknya. Sebelah anak udah mulai gerak-gerak gitu. Ada paham. Tapi fadlah dan fadlah. Bismillah. Kita lanjutkan. Insyaallah gak lama lagi, insyaallah. Mudah-mudahan gak terlalu panjang. Ya sekitar 2 jam lagi lah. Gak apa-apa ya? Masya Allah. Biasanya kalau kajian pengennya cepat biasanya. Tapi kalau samar gak boleh berhenti. Iya ya? Terus, Masya Allah. Kalau kajian lama banget katanya. Subhanallah. Pengalaman, karena ada pengalaman juga dulu waktu hadir samar gitu. Jujur, sama yang hijrah nih kebanyakan dulu, ya harus jujur lah gitu kan. Mantan kebuli gitu. Mantan berkat. Alhamdulillah. Karena akan selalu menjadi sebuah introspeksi buat kita. Menjadi introspeksi. Karena gak ada di perjalanan hidup kita langsung salafi, tulen, gotek, gak ada ya hannu semuanya itu, gak ada. Subhanallah. Semuanya dengan belajar, semuanya dengan bertahap, semuanya dengan banyak introspeksi, muhasabah. Karena siapapun dari kita, setinggi apapun tingkatnya mereka, tidak ada yang sempurna. Tidak ada yang sempurna. Tapi kesempurnaan harus menjadi target utama. Dengan belajar, introspeksi, kumpul dengan orang-orang saleh, hadir kajian, insya Allah akan sampai ke target yang insya Allah menjadi harapan kita semua. Karena setiap dari kita semuanya berproses, semuanya dengan proses, semuanya dengan perjalanan. Begitu juga kita di dalam agama Islam ini tidak cukup dengan ikut-ikutan.
Tidak cukup hanya sekedar meramaikan masjid, bikin menu-menuin masjid aja, tidak. Tapi kita harus meningkat, karena Islam kita adalah Islam yang dengan edukasi, dengan belajar, bukan dengan Islam ikut-ikutan, bukan Islam katanya, bukan dengan Islam katanya dan seterusnya, tidak. Tapi Islam kita qala Allah, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Islam yang kafah, Islam yang tidak terkontaminasi, Islam yang berdasarkan prinsip-prinsip yang jelas yang ada di dalam agama. Ketika di bulan Muharram, kita juga harus berpegang dengan prinsip-prinsip tersebut, prinsip tauhid yang harus menjadi prinsip kita. Jadi kita tidak terbawa, tidak terkontaminasi oleh hal-hal yang tadi, oleh fenomena yang ada dan seterusnya. Sehingga setiap datang bulan Muharram, kita sudah punya ancang-ancang preventif bagaimana agar kita bisa lebih meningkat tauhid kita dari bulan Muharram tahun yang lalu dan seterusnya dan selanjutnya. Begitu juga yang kedua, ittiba kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam harus juga meningkat. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada setiap umatnya juga dengan bertahap. Saddidu au qarribu. Subhanallah. Ada effort, ada semangat, ada sebuah progres yang sangat jelas dari setiap umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk pada akhirnya qarribu ila Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap tahun semakin mendekat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, semakin mendekat sampai pada akhirnya kita akan sampai kepada titik yang insyaallah yaitu yang nantinya akan bersama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kajian kali ini mungkin baru sedikit, ya kan? Dicukurnya tidak semua, cuma dirapiin doang. Nanti kajian berikutnya dibiarin, subhanallah, dibiarin. Tahapannya seperti itu. Sekarang masih isbal, tapi nanti yang berikutnya setelah dia sudah lebih paham, sudah lebih cinta kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pastinya dia akan semakin tunduk dan taat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kenikmatan, kelezatan yang ada di dunia tidak ada yang melebihi, yaitu kecuali tunduk patuh taat kepada Allah dan ittiba kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena semuanya semu, kenikmatan yang ada, apapun bentuknya, sebesar apapun yang ada pada seseorang, tidak ada yang melebihi kenikmatan taatullah wa taat Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah hakikat kebahagiaan, dan itulah hakikat ladzat aish dunia. Kehidupan di dunia yaitu dengan ketaatan, ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala dan ittiba Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Silakan buktikan. Kalau tidak benar apa yang saya sampaikan, taruhannya leher. Seseorang ketika sampai kepada halawatul iman, kepada kenikmatan lezatnya ketundukan kepada Allah dan ittiba Rasul, Allahu Akbar, puncak dari segala kenikmatan yang ada di dunia. Sehingga kenikmatan tersebut adalah sebuah anugerah karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang satu dengan yang lain yang berbeda-beda. Kembali ke semangat, effort, kembali kepada usaha, upaya, kembali kepada sebesar apa kita untuk sampai kepada puncak kenikmatan ini. Sehingga di bulan Muharram adalah sebagai bentuk motor, sebagai penggerak, sebagai pembangkit untuk bagaimana di setiap Muharram tauhid dan ittiba kita bisa selalu meningkat untuk kita jalankan setahun penuh di bulan Hijriyah, di tahun setahun Hijriyah, kemudian sampai nanti kita diperjumpakan kembali yaitu dengan bulan Muharram di tahun yang akan datang. Ittiba Rasul sallallahu alaihi wasallam yang ada dalam bulan Muharram sangat jelas terang benderang, yang juga menjadi yaitu semangat buat kita, karena banyaknya hal-hal yang ada di bulan Muharram yang tidak sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Dari mulai bentuk-bentuk ritualnya, amalia-amaliahnya, zikirnya, doanya, dan juga bahkan ada sholatnya, dan seterusnya. Apapun bentuknya yang ada dalam bulan Muharram yang tidak sesuai dengan, yaitu hudan Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadyur Rasul sallallahu alaihi wasallam, pastinya dipertanyakan. Karena makna syahadat Rasul apa maknanya? Ta'atuhu fima amana. Masya Allah. Fima amar man? Fima amar man? An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syahadat Rasul, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Maknanya adalah ada korelasi dengan makna al-ubudiyah lillahi azza wa jalla wahda. Kalau makna la ilaha illallah, la ma'budu bihaq, ay iyyaka na'bud, la ibadata illa lillah. Tidak ada peribadatan kecuali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa syahadat Rasul, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, la matbu'a bihaq illa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang diikutin, yang dijadikan panutan, yang dijadikan imam sebagai imam madhab kita kecuali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah makna syahadat Rasul. Sehingga klop dua-duanya. Karena ibadah seseorang tidak akan terwujud makna ibadah al-haqiqiyah illa bittiba' Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena ibadah akan menjadi sebuah amalan saleh. Ibadah akan menjadi amal saleh, amal yang ahsan setelah ikhlas kepada Allah Ta'ala. Yang kedua al-ittiba'. Tidak mungkin amal saleh akan punya nama yang sempurna kecuali dua tadi. Yang pertama al-ikhlas, yang kedua al-ittiba'. Itu amal saleh. Tidak mungkin diberi nama amal saleh ketika keluar dari dua prinsip ini. Tidak mungkin. Karena tidak setiap amal adalah amal saleh. Karena tidak setiap amal adalah amal yang ahsan. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan di dalam Al-Quranul Karim sebagai bentuk motivasi buat kita semua, dan juga sekaligus sebagai persiapan buat kita semua dari setiap hambanya, siapapun mereka. Allah tanpa pilih siapapun. Di akhir surat Al-Kahfi Allah Ta'ala berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih." Faman kana yarju liqa'a rabbih. Ma makna liqa'a rabbih? Ma makna liqa'a rabbih? Pertemuan dari Wafat. Nah, Wafat. wafat, jamil, masya Allah. Makna yang lain, ma makna liqa'a rabbih? Bertemu Allah. Ma makna bertemu Allah? Berjumpa begitu saja? Faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang ingin mendapatkan anugerah rahmat karunia syurga dari Allah Ta'ala, falyamal amalan salihah. Ngapain ketemu Allah kalau bukan kita berharap rahmatnya dan pahalanya? Tapi apa bekalnya yang kita perlu persiapkan? Falyamal amalan salihah. Yang mana amal saleh itu? Yang mana amal saleh itu? Kriterianya dua tadi. Al-Imam Al-Qadhi Iyad di dalam surat Al-Mulk beliau menafsirkan, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Ini dia definisi amal saleh. Mana ahsanu amala? Akhlasukum lillah wa aswabukum mutaba'atan li Rasulillah. Amal yang ahsan yang pertama al-ikhlas. Ikhlas nama lain dari at-tauhid. Karena seseorang ketika ikhlas dalam ibadahnya berarti muwahhidun billah la riya' fi ibadati. Ketika seseorang ikhlas dalam ibadahnya berarti dia mentauhidkan Allah. Berarti tidak ada sedikit pun bercampur dalam ibadahnya riya. Ikhlas, mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua
aswabukum mutaba'atan li Rasulillah, yang paling berusaha, berupaya mendekatkan dari setiap ibadahnya mengikuti tuntunan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah amal yang ahsan. Amal ahsan itulah amal soleh. Ketika kita ingin berjumpa dengan Allah, kita ingin berharap untuk mendapatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, persiapkanlah bekalnya amal soleh, amal yang ahsan, amal yang kembali kepada al-mutaba'ah. Kemudian Allah Ta'ala mengingatkan di ayat yang terakhir, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Harus benar-benar memurnikan ibadah, amal solehnya ikhlas karena Allah, mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dua prinsip ini ada di dalam bulan Muharram. Mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, ittiba'ur Rasul sallallahu alaihi wasallam dari setiap amal-amal yang kita lakukan. Karena kami terus terang masih curiga, yang hadir pada malam hari ini masih ada yang kemarin baca awal tahun dan doa akhir tahun. Ada nggak? Jujur, angkat tangan. Anda kasih hadiah. Subhanallah. Ada kan yang senyum-senyum baca nih kemarin. Subhanallah. Dari mana itu doa? Siapa yang mengajarkan doa tersebut? Subhanallah. Doa yang ma'thur, doa yang keluar dari lisannya Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak dibaca, tapi doa yang produknya manusia dibaca. Yang asal usulnya tidak jelas, bahkan maknanya yang juga dipertanyakan. Itu salah satu bukti kontradiksi antara ikrar kita asyhadu anna Muhammadan Rasulullah dengan realita, dengan apa yang kita lakukan tidak sejalan dengan Muhammad Rasulullah. Lalu dikatakan umat Muhammad, atau minimal dikatakan ahli sunnah. Wallahu a'lam. Kalau anak hayal, malu kalau masih baca doa awal tahun, akhir tahun, kalau masih nggak pelihara jenggot, masih isbal. Subhanallah. Mengatakan umat Muhammad ahli sunnah. Wallahu a'lam. Bagaimana ketika kita nanti berjumpa dengan beliau sallallahu alaihi wasallam, yang kita lakukan tidak sesuai dengan apa yang beliau bawa? Pantaskah kita nanti berada di barisan Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena pastinya nanti orang-orang yang akan ada di barisan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang benar-benar yaitu merealisasikan asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. La matbu'a bihaq. Tidak ada yang pas, yang benar, yang tepat, yang dijadikan panutan, imam diikuti kecuali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mentauhidkan Allah dan menghanyakan Muhammad sebagai imam dan panduan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Di bulan Muharram, konteks yang berkaitan dengan dua prinsip tadi sangat nyata sekali, sangat kelihatan, dan juga menjadi sebuah motivasi buat kita semua, menjadi bahan renungan buat kita semua, agar sejak bulan Muharram, bulan pertama di bulan Hijriah atau di tahun Hijriah, agar kita bisa benar-benar yaitu meningkatkan kembali, mengangkat nilai bobot tauhid dan juga syahadat Rasul kita kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di bulan Muharram ada sebuah ritual yang sudah jelas, bukan hanya sekedar yaitu tidak sesuai dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi menodai bulan Muharram, menodai agama Islam, menodai ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ritual apa tersebut? Dengan sedih, merata, berkabung, bela sungkawa, kemudian nyiksa-nyiksa diri, mukul-mukul diri, mukul pipi. Subhanallah. Tapi berani dipukul sendiri, nggak dipukul orang ya. Kenapa? Mesti coba suruh pukul sama orang gitu.
Dia sendiri mukul dirinya gitu, subhanallah. Bahkan sampai melukai badan-badan mereka. Subhanallah. Ini ajaran dari mana? Ngaku umat Muhammad bahkan punya garis khusus ajaran dari keturunan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sudah jelas-jelas pasti ini menyimpang keluar bukan dari akidah ahli sunnah saja, tapi adalah sebagai agama yang berdiri sendiri, tidak sesuai dengan agama yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dua prinsip ini bisa menjadi bahan renungan buat kita semua dan juga buat diri kita. Bagaimana agar kita bisa benar-benar yaitu mengangkat, selalu meningkatkan nilai tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga ittiba kita kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sudah lewat 10 menit akan 15 menit. Tadi wasiatnya 10 menit. Kita harus menjalankan wasiat. Baik, silakan, mungkin ada yang bertanya. Tafadhal. Ada waktu beberapa menit, silakan. Ada yang mau dipertanyakan, boleh tafadhal, silakan. Baik, mudah-mudahan cukup insyaallah pertemuan kita pada malam hari ini. Pastinya yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri kami. Mudah-mudahan Allah taala memaafkan kami dan akhirnya kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi